Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Girl in the Basement. Film yang mengisahkan Sarah disekap oleh ayahnya sendiri karena bertindak kurang ajar. Merasa tidak dihargai, sang ayah Don mengurung Sarah di basement. Film ini dibintangi oleh Stephanie Scott, Judd Nelson, Joely Fisher, dan disutradarai oleh Elizabeth Rome. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya untuk menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Mary yang tengah sekarat dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian scene beralih ke kejadian 20 tahun lalu, di mana saat itu Sarah ingin pergi ke pesta bersama dengan teman-temannya. Awalnya Rini, sang ibu, mengizinkan, namun ayahnya Don tidak mengizinkan Sarah dan menyuruhnya ke kamar. Sarah akhirnya memutuskan untuk kabur dan pergi bersama dengan Chris, pacarnya. Don bersama Rini mengecek bahwa Sarah tidak ada di dalam kamarnya. Sarah menikmati pesta itu. Chris menciptakan sebuah lagu dan menyanyikannya untuk Sarah. Sarah menyukai lagu itu. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Saat pulang ke rumah, Don merasa kesal karena keputusannya tidak dihargai Sarah. Don meminta Sarah untuk mengikuti peraturan di rumah dirinya. Namun Sarah acuh dan langsung pergi menuju kamar. Sarah bercerita pada kakaknya Emmy dan kepada ibunya bahwa setelah berusia 18 tahun akan pergi keluar dari rumah dan berencana keliling dunia. Semua perkataan Sarah terdengar oleh Don. 3 bulan kemudian Sarah telah lulus masa SMA. Di rumah hanya ada Sarah bersama Don, dan Rini pergi keluar untuk ke toko. Don meminta bantuan Sarah untuk mengangkat barang ke ruang bawah tanah. Sarah baru mengetahui ruangan basement itu. Saat barang itu diletakkan, Don meninggalkan Sarah di basement itu dan langsung menutup pintu. Sarah panik, berteriak meminta tolong pada ibunya. Don segera menutup celah suara dari Sarah dengan menimbunnya dengan beberapa barang. Setelah hari keempat, Sarah melakukan perlawanan. Namun ia gagal, tidak bisa membuka pintu basement. Sekencang apapun teriakan Sarah tetap tidak akan terdengar karena ruangan itu kedap suara. Don langsung menyeret Sarah masuk. Lalu Sarah menanyakan alasan kenapa ia disekap. Don mengatakan bahwa Sarah memilih untuk tidak sopan, sehingga Sarah mendapatkan konsekuensinya. Segala yang diinginkan Sarah akan dipenuhi Don, termasuk makan, ventilasi udara, dan pakaian. Namun Sarah hanya terdiam. Kemudian Don menampar Sarah dan melakukan hubungan seksual. Rini melaporkan semuanya pada polisi. Polisi itu mengatakan bahwa situasi seperti ini akan teratasi dengan sendirinya karena di usia Sarah sedang gemar-gemarnya bermain sesuka hati. Kemudian polisi itu meminta nomor Chris untuk mendapatkan petunjuk. Chris datang ke rumah Sarah karena ditelepon polisi untuk membantu pencarian. Kemudian Don bercerita tentang Steve. Chris tidak mengenal Steve. Don memberitahu Sarah dan Steve adalah teman baik sejak kelas 1. Mereka berdua berencana pergi bersama setelah lulus. Don mengatakan bahwa Sarah dan Steve berada di Florida. Setelah Chris pergi, Rini keluar menanyakan tentang informasi terbaru. Rini tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Chris. Hari ke-21, Don memberikan hadiah kepada Sarah yang berulang tahun ke-18. Don memberikan sebuah gaun merah untuk dipakai Sarah. Kemudian Don memberi sesuatu apa yang diinginkan Sarah. Sarah menginginkan keluar dari basement. Namun Don mengatakan bahwa itu terlalu dini. Kemudian Sarah beralih menginginkan TV dan sebuah jam. Di
Di situ juga Don meminta Sarah untuk tidak lagi memanggil ayah, agar mengatakan Don saja. Tahun sudah Sarah disekap di basement. Ia mengandung anak pertama dari Don. Sarah kemudian melahirkan anak perempuan yang diberi nama Mary. Setelah 4 tahun, Mary bertumbuh besar dan Sarah mengandung anak kedua. Kemudian Rini meminta Don untuk menyewa penyelidik swasta karena Don telah naik gaji. Namun Don tidak ingin melakukan hal itu karena sebelumnya Rini menghabiskan $5.000 ke Florida. Rini bersikeras bahwa ia tidak peduli tentang biayanya berapapun agar bisa menemukan Sarah. Setelah 7 tahun, Mary mengalami sakit asma. Don memberikan obat, namun obat itu hanya untuk dewasa. Don mengatakan beri setengahnya. Kemudian Sarah bersikeras bahwa Mary membutuhkan dokter, namun Don meminta Sarah menanganinya sendiri. Sarah memberikan dongeng cerita pada Mary, yang dimana cerita itu adalah cerita dirinya sendiri setelah mengalami perlakuan dari Don. Sarah menyanyikan sebuah lagu dari pemberian Chris. Chris datang ke rumah Sarah dan bertemu dengan Amy. Amy tidak mengetahui Chris pernah mengobrol dengan Don. Chris merasa bahwa Don berbohong, mengada-ngada padanya. Kemudian Amy sedikit merasa juga bahwa Don melakukan sesuatu hal pada Sarah. Amy sangat merindukan kehadiran Sarah. Rini dan Amy marah besar kepada Don yang telah mengarang cerita tentang Steve tetangganya dan berbohong pada Chris. Rini akan mencari dan menyewa detektif swasta. Ia akan membiayainya sendiri tanpa bantuan Don. Kemarahan Rini meluap-luap. Saat ingin mengejar Rini, kunci ruang bawah tanah tertinggal. Lalu kunci itu diambil Amy dan langsung segera ke ruang bawah tanah. Amy mengecek ruangan itu. Tak lama kemudian Don datang dan mengusir Amy. Sarah melahirkan anak ketiganya yang berkelamin laki-laki. Bayi itu diberi nama Thomas. Kemudian Sarah meminta untuk membawa Thomas ke atas. Kemudian Sarah meminta untuk membawa Thomas ke atas rumah karena tidak cukup ruang di basement. Rini mengambil bayi itu di depan pintu. Rini membaca surat dari Sarah. Isi surat itu, Sarah meminta ibunya untuk merawat Thomas karena Sarah tidak memiliki banyak waktu dan uang untuk mengurusnya. Kemudian Don melihat satu kertas kecil yang belum dibaca Rini, yang ternyata isi suratnya Sarah meminta bantuan pada Rini untuk menelpon polisi bahwa ia disekap di ruang bawah tanah. Don terlihat marah dan meminta Sarah untuk memakai gaun merah. Tahun ke-17 turun hujan yang cukup lebat. Air itu hingga meneteskan ke basement. Sarah mencoba untuk membuat lubang. Lubang itu cukup terbuka. Kemudian ia menyalakan sebuah senter ke atas yang terlihat oleh seseorang di luar sana. Seseorang itu tidak menghampiri cahaya itu. Namun hal itu dilaporkan langsung ke Don. Mengetahui itu, Don langsung menghampiri Sarah. Ia sangat marah, memukul dan menendang Sarah. Bayi keempat dalam kandungan Sarah pun tidak bisa diselamatkan akibat dari kekerasan Don. Pada tahun ke-18, Mary dan Michael marah pada Sarah. Kedua anak itu merasa bahwa situasi sulit ini karena Sarah sendiri. Kedua anak itu ingin bebas keluar rumah. Sarah terlihat emosi dengan mengacak-acak semua barang. Kemudian ia langsung terbaring mengingat Chris. Sang anak pun terlihat tidak tega melihat ibunya. Mereka berdua merapihkan seluruh ruangan itu. Setelah terbangun kembali, hubungan Sarah beserta kedua anaknya kembali membaik dengan saling meminta maaf. Sarah memberitahu bahwa cerita yang selalu diberikan adalah cerita tentang dirinya sendiri. Sarah bercerita tentang keluarganya, bahwa Rini bukan bibinya, melainkan ibu kandungnya sendiri, dan memiliki suami yaitu Don. Don sendiri juga merupakan ayah kandung dari Mary dan Michael. Mendengar semua hal itu, mereka berdua menangis. Kemudian Mary mengalami serangan asma. Lalu Sarah dan Michael membantu Mary. Pada tahun ke-20, penyakit asma Mary semakin parah.
Mary sekarat hampir tidak bisa bernafas. Sarah meminta Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Dengan segala permohonan Sarah, akhirnya Don luluh dan membawa Mary ke rumah sakit. Mary langsung mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Sarah menunggu keadaan Mary dengan cemas. Mary akhirnya bisa diselamatkan oleh dokter. Salah satu dokter bernama Dain mengatakan bahwa kondisi Mary kritis dan memberikan sebuah formulir tentang riwayat penyakit Mary. Kemudian Sarah meminta izin untuk ke toilet, namun Don tidak mengizinkannya. Saat Don lengah, Sarah sengaja menumpahkan air ke formulir. Akhirnya Don pergi untuk meminta kembali formulir itu. Dengan memanfaatkan situasi itu, Sarah langsung berlari ke arah Dain. Don melihat Sarah pergi dan langsung mengikutinya. Beruntung ternyata di situ juga ada polisi. Sarah meminta bantuan pada Dain dan polisi merasa curiga dan langsung menghampiri Don. Akhirnya Don pun ditangkap dan dinyatakan akan dipenjara seumur hidup. Kemudian para polisi melakukan evakuasi Michael di ruang basement. Thomas dan Rini merasa kaget dan menangis. Sarah beserta semua anaknya kembali terbebas dari kurungan selama 20 tahun. Menghirup udara bebas dan segar adalah sesuatu yang menyenangkan, serta bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Kemudian Chris datang menemui Sarah. Chris meminta maaf pada Sarah karena ia merasa bersalah telah percaya pada Don dan ia tidak bisa menemukan Sarah. Mereka berdua senang bisa kembali bertemu. Chris memberi hadiah helm berwarna merah muda yang telah ia simpan begitu lama. Kemudian mereka pergi jalan bersama menaiki motor Chris dan film pun selesai. Film ini diangkat dari kisah nyata Elizabeth Fritz pada tahun 2003, di mana berita ini menghebohkan dunia. Elizabeth, seorang wanita muda Austria, disekap dari tahun 1984 hingga 2008 oleh ayahnya Joseph Fritz. Girl in the Basement dimodifikasi dari kisah nyata. Sang sutradara mengubah bagian-bagian dari kisah aslinya. Salah satunya adalah di film ini Sarah melahirkan 4 anak, sedangkan di kisah nyata melahirkan 7 anak. Film ini membuat saya terharu. Bagaimana tidak seorang ayah kandung tega melakukan hal yang begitu keji kepada anaknya sendiri dan menyembunyikannya di basement selama 20 tahun dan melakukan tindakan pelecehan seksual hingga melahirkan beberapa anak. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka silahkan like. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.